Bagi orang yang menganut ideologi atau ajaran komunisme dengan keyakinan dan kesadaran, kafirlah dia. Tidak sah menikah dan menikahkan orang Islam. Tidak ada waris mewarisi, dan haram jenazahnya diselenggarakan secara Islam. Jadi kalau fatwa ini, ya kan, fatwa ini dimunculkan kembali pada era kekinian, mungkin banyak pejabat-pejabat yang tadi mendukung ideologi komunisme, dia mikir gitu, ya kan, ngeri, ya kan, fatwanya keras sekali, kafir, ya. Tidak sah menikah dan menikahkan orang Islam, tidak ada waris mewarisi, dan haram jenazahnya diselenggarakan secara Islam. Sedangkan kenyataan sekarang, hasil riset dosen UI, banyak pejabat-pejabat di Indonesia menerima ideologi komunisme gaya baru, yang penting jabatannya tetap. Astagfirullah. Inilah yang disebut dengan hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Akhirnya Presiden Soekarno marah atas keputusan Muktamar Alim Ulama tahun 1997 di Palembang yang mengharamkan ajaran komunis dan PKI di Indonesia. Akhirnya Presiden pada tanggal 17 Agustus 1958 dengan suara yang gegap gempita, Presiden Soekarno mencela dengan sangat keras Muktamar Alim Ulama Indonesia yang berlangsung di Palembang tahun 1957. Jadi Presiden Soekarno waktu itu menyebut 907 ulama itu komunis fobia dan suatu perbuatan amoral. Jadi seperti itu resiko yang ditanggung oleh ulama-ulama dulu. Begitu mengeluarkan fatwa tegas, ya kan, Presiden Soekarno yang pada saat itu lebih condong ke komunis, itu menuduh ulama-ulama 907 ulama itu amoral. Amoral itu kan artinya tidak punya moral. Itu resiko yang ditanggung. Akhirnya 907 ulama itu dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum. Itu resiko. Makanya ulama-ulama yang istiqomah itu hidupnya dakwah, jihad, penjara, dakwah, jihad, penjara, ya. Itu sudah dialami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad, semuanya ulama-ulama ahlu sunnah itu, ya kan, luar biasa istiqomah. Jadi akhirnya ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, pasca dekret 5 Juli 59 di era demokrasi terpimpin, Pancasila yang diakui oleh Komisi Sentral PKI pada saat itu adalah Pancasila versi pribadi Soekarno, yaitu 1 Juni, yang sekarang sejarah berulang. Padahal Pancasila yang sah, ya, menurut lembaran sejarah, lembaran negara, ya, konstitusi negara, itu Pancasila 18 Agustus 1945. Tapi sekarang diulang lagi setback. Jadi ngikuti Komisi Sentral PKI yang dimotori oleh DNID, yaitu Pancasila versi pribadi Soekarno 1 Juni 1945, di mana sila ketuhanan ditaruh sila kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa dengan makna tauhid diganti dengan ketuhanan berkebudayaan dengan makna syirik. Nah sekarang diperjuangkan
oleh PDIP. Pancasila mau dirubah menjadi Trisila Ekasila. Ketuhanan yang Maha Esa dirubah dengan ketuhanan yang berkebudayaan, dari tauhid menuju syirik, ya kan? Nah, itu. Jadi ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ini tantangan bagi Indonesia, ya kan? Dasar negara mau dirubah. Dan ini di masa jaya-jayanya PKI dulu. Di Jakarta, baliho-baliho besar jadi pendiri komunisme internasional, yaitu Frederick Engels, Karl Marx, Soekarno, dan D.N. Aidit. Pertanyaannya, di mana wakil presiden? Bung Hatta. Beliau berlepas diri, mufarokoh dari keterlibatan dengan komunis. Beliau mufarokoh, ya kan? Karena apa? Ulama sudah mengeluarkan fatwa haram hukumnya menerima ideologi komunis. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi dulu ada istilah nasakom, nasionalis agama komunis. Nasionalisnya PNI, Partai Nasional Indonesia, yang dipimpin oleh Soekarno. Agamanya NU. Artinya apa? NU keluar dari Masumi, ikut nasakom. Komunisnya PKI. Sehingga pada saat itu PNI, NU, PKI bersatu melawan Masumi. Yang tadi saya sampaikan 907 ulama. Jadi benar-benar pada saat itu diadu domba antar sesama kaum muslimin. Nah sekarang sejarah berulang. Nasakom jilid 2, nasionalisnya PDIP, agamanya Islam Nusantara, ANUS, ya, Islam Nusantara. Terus komunisnya PKI Perjuangan, ya. Jadi sekarang Nasakom jilid 2. Jadi Islam Nusantara itu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ya, ada tiga hal yang sangat krusial sampai mengeluarkan fikih ala Islam Nusantara. Jadi fikih ala Islam Nusantara ada 3 yang sangat krusial. Yang pertama, dalam fikih Islam Nusantara itu menerima pemimpin kafir dan mentaati pemimpin kafir. Kemudian yang kedua yang sangat krusial di situ, meyakini semua agama sama, yaitu pluralisme agama. Meyakini semua agama sama, padahal Majelis Ulama Indonesia Pusat tahun 2005 mengeluarkan fatwa pluralisme agama, sekularisme, liberalisasi Islam haram hukumnya bagi umat Islam. Sudah diharamkan, tapi sekarang dimunculkan kembali. Tidak tanggung-tanggung TNI di bawah, yaitu Letnan Jenderal Dudung. Kemudian gayung bersambut, ya kan, gayung bersambut Menteri Agama kita mendukung pluralisme agama, meyakini semua agama sama. Nah, kira-kira siapa yang menciptakan pluralisme agama? Ketika saya telisik, ternyata Dr. Abraham Geiger, itu tokoh Yahudi yang cukup militan di Israel.
Kemudian diadopsi oleh Prof. John Hicks, tokoh intelektual Amerika. Kemudian masuk di Indonesia, disosialisasikan di Indonesia sejak tahun 70-an oleh 4 tokoh: Profesor Nurholis Majid, Gus Dur, Dr. Johan Effendi, dan Ahmad Wahid. Ahmad Wahid mati ditabrak sepeda motor. Kemudian yang 2 sudah meninggal, yang berarti 3 sudah meninggal. Prof. Nurholis Majid dan Gus Dur sudah meninggal. Tinggal 1, Dr. Johan Effendi. Dia ini penyebar aliran sesat Ahmadiyah yang meyakini ada Nabi setelah Rasulullah SAW yang disebut dengan Mirza Ghulam Ahmad. Nah, ini. Jadi ini sesat menyesatkan. Jadi di Indonesia disosialisasikan dengan biaya jutaan US dollar sejak tahun 70-an, dan itu menyebar di seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok desa ya. Saya sempat melakukan riset, ikhwan waqfat billah rahimakumullah, sempat melakukan riset di lereng gunung Semeru, lereng gunung Bromo. Ada seorang ibu menyatakan, Ustadz, sedaya agami niki sami mawon, sing penting apik kali tonggo. Nah, ini ajaran pluralisme sudah sampai masuk ke pelosok-pelosok desa. Nah, kalau kita timbang menurut Al-Quran dan As-Sunnah, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat kalau ada seorang muslim menerima pluralisme agama, itu masuk nawaqidul Islam, batal Islamnya, batal syahadatnya, gugur imannya. Bahkan sekarang di Indonesia, mulai dari presiden sampai RT, salamnya juga salam pluralisme. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam, tambah lagi apa? Om, nah itu nano budaya ya, lengkap. Alhamdulillah, satu-satunya pengurus majelis ulama seluruh Indonesia yang berani mengeluarkan fatwa larangan mengucapkan salam pluralisme agama adalah Majelis Ulama Jawa Timur yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Somad Bukhari. Jadi alhamdulillah, Majelis Ulama Jawa Timur ini masih istiqomah menyelamatkan akidah umat, ya kan, dari kesesatan akidah ini.